Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafirid dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali berkenan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian rutin kita di setiap Jumat malam yang kedua bersama guru kita Ustadz Askar Wardana LCMPD Hafidhahullah taala yang tentu kita akan meneruskan pembahasan kajian hadis yang terangkum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang alhamdulillah di malam hari ini kita akan masuk hadis yang ke-17 yang bertajuk wajibnya berlaku baik dalam segala hal insyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita serahkan kepada Ustadz untuk mencurahkan ilmunya kepada kita semua. Ustadz, tafadhol. Kita mulai kajian kita, Ustadz. Jazakumullah khairan, Kang Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala attammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula, Al-Mun'im, yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat perjumpaan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, talabul ilm, memperdalam pemahaman kita tentang ilmu agama. Maka mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu tanda kebaikan, tanda Allah sayang kepada kita sekalian. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri seorang hamba, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia, Allah akan tambahkan ilmunya terhadap agama ini. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan juga tambahan taufik, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kita masuk pada hadis yang ke-17. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa mempelajari dan juga bisa memahami hadis ini dan mendapatkan faedah yang banyak darinya. Allahumma amin. Berkata penulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, inna allaha kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ya'la, ini kunyahnya ya,
Nama sahabat perawi hadis ini adalah Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan hewan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwani wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang pertama adalah tentang definisi dari ihsan. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, innallaha katabal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah telah menetapkan, mewajibkan al-ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan di sini? Maka ini adalah faedah yang pertama, yaitu tentang definisi dari ihsan. Ya. Maka makna ihsan, ya, berbuat ihsan kepada sesama makhluk, yaitu memberikan manfaat bagi sesama makhluk dengan niat karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Dan dengan cara yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Rasulnya tuntunkan kepada kita sekalian. Maka ini adalah makna ihsan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menjelaskan makna ihsan secara bahasa. Ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, taqulu ahsanta kadza idza atqantahu. Yaitu kamu mengucapkan ahsanta kadza. Ya. Dari kata-kata ihsan itu dari kata kerja ahsana yuhsinu. Ihsanan. Ya. Maka ketika seseorang mengatakan ahsanta kadza, kamu telah berbuat ihsan dalam hal ini. Maknanya adalah idza atqantahu, kalau kamu benar-benar mungkin, kalau kamu mengerjakannya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus begitu, ya. Dengan cara yang mungkin, dengan cara yang ahli, yang mahir, ya. Wa ahsanta ila fulan, begitu pula ketika dikatakan wa ahsanta ila fulan, kamu telah berbuat ihsan kepada si fulan. Ya. Maknanya adalah idza ausalta ilaihi naf'a, kalau kamu memberikan kepadanya suatu manfaat. Ya, eh, jika kamu memberikan kepada dirinya manfaat. Ya, jadi kamu berbuat ihsan kepada dia, maknanya adalah kamu memberikan manfaat kepada dirinya. Maka dari dua penjelasan inilah, ya, kita mengambil mana al-ihsan, yaitu kita memberikan manfaat bagi orang lain atau bagi makhluk lain, ya. Dalam hal ini di hadis ini disebutkan hewan begitu. Ya. Jadi kita memberikan kemanfaatan bagi sesama makhluk, baik itu manusia maupun hewan, ya, ataupun makhluk Allah lainnya. Dengan niat tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ikhlas kita memberikan manfaat tersebut dan dengan cara yang terbaik. Makanya tadi disebutkan idza atqantahu, kamu berbuat ihsan kalau kamu itu itqan. Kalau kamu itu berbuat dengan cara yang the best, yang terbaik, dengan cara yang paling mahir, gitu. Ya. Maka di sini ada dua komponen dalam ihsan. Yang mana pertama adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, yang manfaat. Itu yang pertama. Ya. Dan komponen yang kedua yaitu adalah caranya pun dengan cara yang paling baik. Gitu. Ya. Jadi ini eh, ihsan terhadap sesama makhluk. Ada lagi ihsan dalam ibadah, ini berbeda ya. Ketika di dalam hadis Jibril dulu pernah kita bahas, ya. Adapun dalam hadis Jibril ada tingkatan Islam, iman, ihsan.
Ya, ketika Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ya, sebelumnya ditanya apa itu Islam, ya. Terus dijawab dengan rukun-rukun Islam. Apa itu iman, dijawab dengan rukun-rukun iman. Kemudian ihsan, ya. Maka ihsan yang dimaksud di sini adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah. Makanya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau yakin bahwasanya Allah melihatmu. Maka ini ihsan dalam beribadah kepada Allah, ya, yaitu seseorang ketika beribadah benar-benar khusyuk, benar-benar khudu', ya, benar-benar tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut, ikhlas, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di sini ihsan dalam hadis ini adalah ihsan kepada sesama makhluk, begitu. Kalau tadi ihsan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan di sini adalah berbuat baik kepada sesama sesama makhluk. Ya, jadi definisi adalah memberikan manfaat kepada makhluk lainnya dengan niat tentunya ikhlas karena Allah dengan cara yang terbaik, ya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyadkhilah." Sesungguhnya Allah itu suka, senang apabila seseorang dia mengerjakan suatu amalan, dia mengerjakannya dengan mutqin, dia mengerjakannya dengan ahli, dengan mahir. Maka di sini hendaknya kita termotivasi ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita benar-benar serius, ya, baik dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah duniawi. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan mungkin dengan benar-benar perhatian, fokus, profesional, dan dengan ahli, mahir, ya. Nah, ini makna ihsan. Ya, ini faedah yang pertama. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaitu faedah yang kedua. Faedah yang kedua adalah kewajiban untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Ya, kewajiban untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Tadi kita sudah mengetahui ya definisi ihsan itu apa, dalam ihsan dalam, ya, terhadap sesama, ihsan dalam amalan, ya, yaitu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian bagian keduanya adalah melakukannya dengan cara yang terbaik, gitu, ya. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi, jadi bagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah kataba. Ya. Maka kata-kata kataba di sini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani dan juga para eh, pensyarah hadis lainnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kataba di sini, maknanya adalah ai faradahu wa amara bihi. Maknanya Allah mewajibkannya, Allah memerintahkannya. Hmm. Itu makna katabah. Makanya ketika dalam ayat tentang puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kutiba telah diwajibkan, ya, atas kalian untuk berpuasa. Maka kataba di sini sebenarnya kataba itu secara bahasa maknanya adalah menulis. Ya, kataba yaktubu menulis, ya. Namun maknanya dalam hadis ini, ya, kataba artinya adalah faradahu, Allah wajibkan. Ya. Dijelaskan oleh para ulama lainnya, ya, bahwasannya ihsan ini tidak semuanya wajib. Ya. Tidak semuanya wajib artinya apa? Eh, ihsan, ya, memang dalam hadis ini bersifat umum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Ya. Berarti kan menunjukkan al-umum. Semua segala sesuatu harus ihsan. Ya. Berarti kan wajib dalam segala sesuatu. Namun
ya di antara para ulama kita menjelaskan bahwasannya tidak semua ihsan itu wajib. Ya. Artinya yang diwajibkan di sini adalah pada hal-hal yang memang wajib, ya. Dalam hal-hal yang memang wajib. Kalau perkara itu bukan wajib tapi hukumnya sunnah, maka ihsan pun di situ hukumnya adalah sunnah. Contohnya, ya, dalam hal wajib misalnya sholat fardu, sholat isya misalnya tadi, ya, maka wajib untuk berbuat ihsan dalam sholat isya tersebut, ya, yaitu harus baik ya dengan cara yang terbaik, ya, rakaatnya harus 4 rakaat, misalnya harus syaratnya harus wudhu dulu, harus dipenuhi semuanya. Maka saat itu ihsan dalam hal itu adalah wajib, gitu, ya. Contoh lainnya misalnya dalam berbuat ihsan kepada orang tua, ya, berbuat ihsan kepada orang orang tua. Maka ini hukumnya wajib karena berbakti kepada orang tua adalah wajib, ya. Maka seorang anak dia harus memberikan manfaat kepada orang tuanya dan dengan cara yang terbaik, ya. Dia berusaha sekuat tenaga, begitu, ya. Nah, tapi ketika dalam perkara-perkara yang sunnah, misalnya contohnya sholat duha misalnya, ya. Sholat duha, maka ketika seseorang misalnya sholat duha itu yang terbaik adalah misalnya, ya semakin banyak rakaatnya semakin baik, dan 8 rakaat, ya. Maka ketika seorang, saya cukup 2 rakaat saja atau bahkan saya tidak mengerjakannya bahkan ya, maka itu tidak mengapa, gitu. Karena ihsan dalam sholat duha itu adalah karena dia hukumnya sunnah, maka ihsannya pun menjadi sunnah, begitu, ya. Besok misalnya, ya, yang puasa Arafah besok, ya kan, tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia harus ihsan, harus sebaik-baiknya dia persiapkan, ya, niatnya dia persiapkan, ya, dia berbuat ihsan selama berpuasa, menjaga lisannya, dia menjaga amalan-amalannya, ya. Maka tapi kalaupun misalnya dia tidak berpuasa, maka tidak mengapa, ya. Maka di sini kata para ulama, ihsan, ya, itu adalah wajib dalam segala sesuatu yang hukum dasarnya adalah wajib, ya. Namun dalam perkara-perkara yang sunnah, maka saat itu ihsan adalah tidak diwajibkan. Artinya kalaupun dia tidak mengerjakannya pun tidak apa-apa, begitu, ya. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan manusia berbuat ihsan ini, ya, eee, disebutkan juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa dilihat misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 195, ya, dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195. Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat tersebut memerintahkan, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ya. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah, ya. Jadi kata-kata ahsana yuhsinu, ahsin, ya, ihsanan. Dan berbuat ihsanlah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan itu, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. Ya, surat ke-16 ayat 90. Surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu berbuat adil dan berbuat ihsan. Ya. Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Maka ya, di sini juga Allah perintahkan sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, sesungguhnya Allah mewajibkan, memerintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimun, ini
faedah yang kedua ya, kewajiban atau lebih tepatnya perintah untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Maka ini yang lebih 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 teliti dalam hal ini ya. Perintah untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu karena ihsan itu bisa jadi dia wajib dalam perkara-perkara yang memang wajib, namun bisa jadi dia adalah bersifat sunnah dalam perkara-perkara yang hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Faedah yang ketiga yaitu hendaknya kita berbuat ihsan untuk semua makhluk. Hendaknya kita berbuat ihsan ini untuk semua makhluk, baik manusia ya atau bahkan hewan-hewan ya. Jadi semua makhluk. Makanya Nabi SAW tadi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan memerintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala perkara. Termasuk maksudnya adalah kepada semua gitu. Makanya hadisnya ini adalah tentang sembelihan kan kepada hewan begitu. Ya. Maka hendaknya kita berbuat ihsan ini berbuat baik, memberikan manfaat, ya, memberikan kebaikan, ya, dengan cara yang untuk semua makhluk. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang menyayangi itu, mereka itu disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah ya makhluk-makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di atas langit sana akan menyayangi kamu. Ya. Sayangilah yang di bumi ini, yang di muka bumi ini siapa saja, ya termasuk manusia, termasuk hewan-hewan melata. Ya. Sayangi yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hendaknya kita menyebarkan kebaikan, berbuat ihsan kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pernah ada seorang laki-laki melakukan perjalanan, kemudian dia kehausan di jalan itu, sangat haus. Maka dia pun mendapati adanya sebuah sumur. Maka dia pun turun ke sumur tersebut. Kemudian dia minum dari sumur itu. Kemudian ketika dia keluar dari sumur itu, dia mendapati adanya seekor anjing yang menjilat-jilat tanah, ya, tanah yang terkena air begitu, ya. Artinya yang agak warnanya gelap itu dijilat-jilat, ya. Saking hausnya anjing tersebut, sampai tanah, ya, yang sedikit basah pun dijilati. Maka lelaki ini pun, ya, dia merasa iba, ya. Anjing ini sudah merasakan kehausan seperti yang saya rasakan tadi. Artinya dia tahu bagaimana tidak enaknya, betapa menderitanya kehausan seperti itu. Maka kemudian dia pun kembali turun ke dalam sumur. Dia copot sepatunya, diisi dengan air, ya, kemudian digigit sepatu itu yang berisi air, dia naik lagi ke atas, kemudian dia berikan minum kepada anjing tersebut. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyakarallahu lahu faghafara." Maka Allah pun bersyukur kepada lelaki tersebut atas perbuatannya itu, dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ya. Maka para sahabat ketika mendengar hadis ini bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, apakah kita ini ketika berbuat baik kepada hewan, kita juga mendapatkan pahala, wahai Rasulullah? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajr." Ya. Di semua makhluk, ya, ya, fi kulli kabidin ratbah, yang ada hati basah begitu artinya makhluk yang hidup, hewan juga ya. Pada semua hewan itu kalau kamu berbuat baik ada pahalanya. Maka perbuatan baik ini, ihsan ini terhadap semua makhluk ya. Termasuk kepada hewan-hewan
Ya, ketika kita berbuat baik kepada hewan pun kita akan mendapatkan pahalanya. Dan itu nanti akan kita lihat dan bahkan bisa seperti laki-laki tadi, ya. Cuma gara-gara memberi minum anjing, ternyata Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Dan ini eh, faedah yang ketiga, ya, hendaknya kita berbuat ihsan kepada semua makhluk, ya. Jangan sampai justru kita menyakiti makhluk, ya, menyakiti sesama manusia, menyakiti hewan-hewan, ya kan banyak manusia ya yang justru yang menyiksa hewan, ya, apalagi sampai menyiksa manusia. Dan ini banyak, ya, menyiksa, ya, menyakiti hatinya, membuli, ya, menyakiti tetangganya, memukul, bahkan sampai membunuh waliyadzubillah, ya. Maka ini bukan sesuatu yang datang dari Islam. Justru Islam adalah datang membawa ihsan, ya, membawa kebaikan untuk seluruh alam. Selanjutnya, faedah yang keempat yaitu adalah keutamaan berbuat ihsan. Ya, keutamaan kita berbuat ihsan, ya. Sebagaimana di dalam hadis tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat ihsan itu dalam segala sesuatu, ya. Hendaknya kita berbuat ihsan, berbuat, ya, memberikan manfaat kepada orang dan juga berbuat dengan cara sebaik-baiknya, ya, cara yang terbaik. Maka di antara keutamaan ihsan, ya, di antara keutamaan ihsan bisa dilihat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-134, ya. Yaitu di antara keutamaan berbuat ihsan adalah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, ya. Di antara dalilnya tadi dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ya, ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, ya. Kemudian Allah menutup wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan, ya. Maka kalau kita ingin dapatkan cinta Allah, ya, hendaknya kita berbuat ihsan, ya, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam memberikan manfaat kepada sesama. Kemudian di antara keutamaan ihsan lainnya adalah yaitu dijanjikan surga sebagai balasannya, ya, bagi orang-orang yang muhsinin. Dijanjikan apa? Surga sebagai balasannya. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-85. Jadi dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-85, Allah Jalla fi'ula berfirman, "Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin." Maka Allah pun memberi mereka pahala, ganjaran terhadap perkataan yang mereka ucapkan. Apa ganjarannya? Yaitu jannatin, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Nah, ini, ya, adalah ganjaran surga Allah janjikan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Di antara keutamaan ihsan lainnya adalah yaitu dekatnya rahmat Allah, dekatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muhsinin ini, ya. Dalilnya bisa dilihat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Wad'uhu, dan berdoalah kepada Allah khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, kemudian ini syahidnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, ya, dari orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Maka kalau kita ingin, ya, dekat dengan rahmat Allah, hendaknya kita berbuat ihsan. Yaitu dengan berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sama makhluk, ya, dalam kita beramal. Kemudian di antara keutamaan ihsan lainnya adalah Allah senantiasa bersama orang-orang yang muhsinin. Ya, artinya pertolongan Allah, ya, petunjuk Allah itu bersama orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Dalilnya silakan dilihat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-69. Surat 29 ayat ke-69, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, ya, yang bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari keridhaan kami, maka sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, ini syahidnya, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Maka ini adalah ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Ya. Ada ma'iyah al-amah, kebersamaan yang sifatnya umum. Ya. Allah bersama semua makhluk. Artinya adalah ilmu Allah, ya, melingkupi seluruh makhluknya. Ya. Ini semua, ya, semua diketahui apa namanya perbuatannya, Allah lihat, Allah dengar. Ilmu Allah bersama semua makhluk. Ya. Adapun ma'iyatul khassah, kebersamaan secara khusus, maka ini adalah hanya bagi orang-orang pilihan. Ya, di antaranya adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi ini di antara keutamaan berbuat ihsan. Ini selain masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya yang disebutkan di dalam juga hadis-hadis. Ya, sebenarnya tadi misalnya yang berbuat ihsan kepada hewan, maka dia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada faedah yang kelima. Faedah yang kelima yaitu perintah untuk berbuat ihsan dalam membunuh. Ya, perintah untuk berbuat ihsan dalam membunuh. Tadi disebutkan di dalam hadis, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kamu membunuh, maka berbuat ihsanlah. Ya, arti bunuhlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Ya. Nah, di situ dengan bentuk kitlah. Ya. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini, ya, kata Imam Nawawi, al-haditsu 'amun fi kulli qatlin. Hadis ini bersifat umum, mencakup semua jenis pembunuhan. Ya. Baik itu minadz dzabaih, hewan, ya, hewan-hewan yang disembelih, yang dibunuh, yang diburu, ya. Ataupun wal qatlu qisasan wa haddan wa nahwi dzalik. Ataupun membunuh di sini adalah membunuh manusia, ya. Baik itu karena kisos, ada orang membunuh orang, ya, kemudian dikisos. Ada juga yang wahaddan, ya, dibunuh karena had, misalnya haddu zina, ya. Seorang yang berzina, sudah menikah berzina, maka hadnya adalah di rajam, ya, sampai meninggal. Ataupun yang lainnya, ya, kejahatan-kejahatan yang hadnya hukumannya adalah sampai dibunuh misalnya, ya. Maka hadis ini mencakup seluruhnya. Jadi wa idza qataltum fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, di sini kalau kamu membunuh mencakup
ya membunuh baik itu hewan-hewan ya yang disembelih, diburu ya, ataupun manusia, baik itu dalam peperangan atau dalam kisos atau dalam had ya hukuman. Wa hadzal hadisu minal jawami, dan kata Imam Nawawi hadis ini termasuk jawami, artinya hadis-hadis yang singkat tapi maknanya mencakup hukum-hukum yang sangat luas begitu ya. Maka tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah bi kasril qaf al hala allati 'alaiha al qatil fi qatlihi ya. Disebutkan tadi fa ahsinul qitlah dalam bentuk kasrah qafnya itu qitlah ya. Fa ahsinul qitlata. Maka qitlah di sini disebut dalam, kalau kita belajar bahasa Arab, adalah istilahnya masdarul hay'ah ya. Jadi sebuah kata benda yang menunjukkan bagaimana caranya ya. Seperti contohnya jilsah ya, cara duduk begitu. Duduk dengan cara tertentu. Begitu rikbah, menunggang dengan cara khusus begitu. Begitu pula di sini adalah kitlah, berarti caranya begitu. Ya, ketika bentuknya adalah fi'lah, maka yang dimaksud adalah caranya. Maka di sini fa idza qatatum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul kitlah, maka ihsanlah dalam cara membunuhnya begitu. Ya, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik itu. Ya. Wal muradu biha al mustahaqqah qisasan au haddan. Ya. Maka juga ya hadis ini mencakup adalah orang-orang yang berhak untuk dibunuh, baik karena qisas ya ataupun karena had. Dan yang dimaksud dengan ihsan dalam membunuh adalah al-ikhtiyar ashalut turuq wa aqalluha alaman, yaitu berbuat ihsan dalam membunuh adalah memilih cara yang paling mudah dan paling tidak menyakitkan gitu. Jadi ketika membunuh pun ya dicari dengan cara yang apa namanya paling paling tidak menyakitkan, paling cepat, paling mudah, paling enggak sakit gitu. Ya. Maka ya tidak boleh dalam Islam itu menyiksa begitu ya. Meskipun tadi misalnya penjahat yang melakukan kejahatan ya, maka semuanya adalah ditetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan tentu saja sesuai dengan kejahatan, kalaupun dibunuh maka dibunuh dengan cara yang cepat gitu, ya, yang tidak menyakitkan orang yang dibunuh tersebut, ya. Kemudian selanjutnya faedah yang keenam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keenam yaitu adalah perintah untuk berbuat ihsan dalam menyembelih. Perintah untuk berbuat ihsan dalam menyembelih. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis, "Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah." Dan kalau kalian menyembelih, maka ihsanlah caranya menyembelih. Begitu pula ini dzibhah ya, fi'lah juga. Seperti tadi kitlah berarti apa? Caranya. Ya, ihsanlah dalam cara menyembelihnya. Berkata Al-Azim Abadi, ya, penulis kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, ya. Kata Al-Imam Al-Azim Al-Abadi, ya, adzibha birrifqi biha, yaitu menyembelih dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang rifq, yang kasih sayang ya, kepada hewan tersebut. Fala yasra'uha bi'unufin, maka janganlah kita menjatuhkannya dengan kasar. Wala yajurruha lidzabhi bi'unuf. Jangan juga ketika mau disembelih ditarik dengan paksa, dengan menyakitkan begitu ya. Tapi dengan lembut, dengan cara yang baik, dengan kasih sayang kepada hewan. Ya. Wala yadbahuha bihadrati ukhra, dan janganlah ya kita menyembelih di hadapan hewan lain yang mau disembelih. Ya. Jadi diperlihatkan di teman-temannya hewan-hewan yang lain ketika sembelih begitu. Jangan ya. Karena hewan itu akan melihat begitu. Ya. Maka ini dilarang. Maka ini di antara bentuk-bentuk
berbuat ihsan dalam menyembelih. Ya. Termasuk bentuk ihsan dalam menyembelih itu adalah yaitu pada faedah yang ketujuh. Ya, ini juga termasuk berbuat ihsan dalam menyembelih, yaitu adalah faedah yang ketujuh, yaitu kita diperintahkan untuk menajamkan pisau ketika menyembelih. Ya. Perintah untuk menajamkan pisau yang akan dipakai untuk menyembelih. Ini juga bentuk ihsan dalam menyembelih. Ya. Namun, ya sebagai catatan, jangan mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ya. Jadi menajamkan pisau itu dianjurkan begitu ya. Tapi jangan sampai ketika mengasah itu di depannya, ya, di hadapannya hewan yang mau disembelih itu. Gitu. Ya. Sebagaimana hal ini pernah kejadian, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ada seorang laki-laki, wadin rijlahu ala safhati syatin, yang mana laki-laki tersebut dalam keadaan menginjak leher si kambing yang akan dia sembelih. Ya. Jadi diinjak itu kambingnya, ya. Wa huwa yuhidu syafratahu, sambil dia mengasah, ya, di hadapan si hewan tersebut. Wa hiya talhadu ilaihi bibasariha, dan hewan itu melihat ke arah si lelaki tersebut. Jadi sudah diinjak, ya. Kemudian si lelaki sambil ngasah di depannya. Srek, 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 begitu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur lelaki tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an tubitaha mautatin?" Kamu ini, apakah kamu ini ingin membunuh hewan ini berkali-kali? Ya. Jadi, apakah kamu ingin membunuhnya berkali-kali? Srek, 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 itu kan ya mempengaruhi si hewan tersebut. Begitu. Ya. Halla haddatta syafrataka qabla an tuji'aha. Ya. Kenapa kamu tidak mengasahnya itu sebelum kamu menjatuhkan hewanmu itu? Ya. Jadi jangan sampai si hewan itu melihat pisau diasah-asah, srek, 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 ini, ya, itu kan sudah, ya, menyakiti hewan tersebut. Seakan-akan dia membunuhnya berkali-kali, ya, diancam berulang kali. Maka ini nggak boleh, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menajamkan pisau, iya, tapi jangan di hadapan hewan yang disembelih. Juga tadi, jangan menyembelih di depan hewan lainnya juga jangan. Nah, itu kan akan, ya, membuat hewan tersebut apa namanya tersakiti. Gitu. Ya. Makanya di dalam hadis lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaddi syifar wa an tuwara 'anil bahaim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan pisau, tapi ya jangan sampai dilihat oleh hewan yang akan disembelih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzabaha ahadukum falyujhis." Ya. Kalau kalian mau menyembelih, maka hendaknya dia percepat prosesnya itu. Ya. Falyujhis. Jadi benar-benar cepat, sempurna, jangan sampai, ya, tadi baru masih diasah di depannya dan lain sebagainya, jangan. Ini benar-benar dipersiapkan baik-baik, ya. Kemudian faedah yang ke-8, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Faedah yang ke-8 yaitu perintah untuk mengistirahatkan hewan sembelihan, ya. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, wal yurih dzabihatahu, ya. Hendaknya dia tajamkan pisaunya, dan hendaknya dia wal yurih, ya. Dari kata aroha yurihu. Hendaknya dia merohahkan, ya. Rohah itu artinya ketika kita beristirahat kita merasa nyaman begitu ya. Ya. Jadi istirahat itu dari bahasa Arab. Jadi dari kata-kata istaroha
yastarihu, istirahah, ya, istirahat, ya. Maka ketika rohah itu kita merasakan nyaman, ya, merasakan tenang, merasakan ya menghilangkan kelelahan, capek, itu namanya ya istirahat, ya. Maka di sini wal yurih, ya, dengan mendomahkan ya dan mengkasrahkan ra-nya. Wal yurih, ya, dzabihata. Hendaknya dia merohatkan, ya, merehatkan sembelihannya. Ya. Mananya apa? Hai liyatruka hatta tastariha wa tabrud. Hendaknya dia membiarkan hewan tersebut, artinya setelah disembelih dibiarkan, ya, sampai benar-benar sudah mati. Gitu. Ya. Berkata Al-Qari, ya, qala ulama'una, para ulama kita mengatakan, wa kuriha salhu qabla tabarrud, dan dimakruhkan. Ya, makruh ini untuk ucapan para ulama dahulu itu bisa jadi maknanya adalah diharamkan, ya. Untuk menguliti hewan sebelum dia benar-benar dalam keadaan mati. Ya, qabla tabarrud. Ya. Jadi nggak boleh menguliti hewan dalam keadaan dia masih hidup, nggak boleh. Ya. Wa kullu ta'dzimin bila faidatin li hadzal hadis, dan semua bentuk penyiksaan ya tanpa ada faedah, artinya tanpa ada sesuatu yang memperbolehkannya, maka tidak boleh berdasarkan hadis ini. Ya, wal yurih dzabihata. Maka dari penjelasan para ulama kita ada dua hal sebenarnya, wal yurih dzabihata di sini, ya. Yang pertama adalah ini kaitannya dengan menajamkan pisau tadi, ya. Hendaknya dia menajamkan pisaunya, ya, wal yurih dzabihatahu, agar hewannya ini cepat istirahat begitu, nggak merasakan sakit, ya, sampai lama nggak begitu. Jadi tidak tersiksa begitu maksudnya. Wal yurih dzabihatahu, agar tidak tersiksa gitu, ya. Adapun di sini mana yang kedua adalah hendaknya dia mengistirahatkan, artinya dibiarkan, ya, sampai dia benar-benar mati, baru nanti dikuliti begitu. Jadi ada dua mana di sini. Yang pertama adalah kaitannya dengan menajamkan pisau tadi. Hendaknya dia menajamkan biar hewannya itu cepat istirahatnya, cepat matinya begitu. Ya, tidak tersiksa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya wal yuri, tapi tahu hendaknya dia istirahatkan sampai benar-benar meninggal, baru dikuliti, baru dicacah-cacah dagingnya begitu. Ya. Jadi ini maknanya faedah yang ke-8 ini perintah untuk mengistirahatkan hewan sembelihan. Wal yurih dzabihatahu, itu maknanya. Jadi ada dua memang, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Selanjutnya faedah yang ke-9, ya, yaitu perintah untuk menyayangi hewan dan larangan untuk menyiksanya, ya. Perintah untuk agar kita menyayangi hewan. Karena jelas di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk, ya, kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan, cara yang baik, ya. Ya tadi mulai dari ditariknya jangan ya dipaksa gitu, ya. Kemudian ketika dijatuhkan juga dengan cara jatuhkan yang baik. Ya, sekarang banyak sekali kita saksikan banyak video-video cara menjatuhkan, nah, maka cari cara menjatuhkan yang paling baik. Pilih, ya, yang paling eh, tidak menyakiti hewan tersebut, ya. Jadi ini semua adalah perintah untuk apa? Ya. Bahkan ketika menyembelih pun diperintahkan dengan menyembelih dengan cara yang terbaik. Ini adalah bentuk apa? Bentuk kasih sayang kepada hewan itu, dan larangan untuk menyiksanya. Ya. Makanya dengan cara menyetrum, ya, dengan cara digelonggong dan lain sebagainya, ini nggak boleh menyiksa hewan itu. Ya. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, suatu hari beliau pernah melewati ada unta yang apa istilahnya sangat kurus begitu, ya, yang sudah karena terlalu dipaksa oleh tuannya, jadi angkut berat, ya, tapi mungkin makanannya kurang begitu, ya, maka terlihat tersiksa sekali hewan tersebut, ya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ittaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamah." Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini. Ya. Farkabuha salihatan, tunggangilah dengan cara yang baik. Wa kuluha salihat, makanlah ya dengan cara yang baik pula. Jadi perlakukanlah hewan itu dengan baik ketika dia hidup, ya, ditunggangi atau diberi apa namanya beban, maka dengan cara yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dia, ya. Diberi makanan juga yang cukup, ya. Begitu pula kalian ketika mau menyembelihnya, wa kuluha shalihatan, ya. Sembelihlah juga dengan cara yang baik dalam keadaan dia baik, dalam keadaan dia sehat, ya. Nah, ini hendaknya kita eee, perhatikan ya kepada hewan-hewan, ya, dan seluruh hewan, ya, seluruh hewan, ya. Kecuali hewan-hewan misalnya yang memang boleh untuk dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh, ya. Misalnya ular, ya, ular ini diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu pula hewan beracun, ya, maka, eee, hewan-hewan yang memang diperintah untuk dibunuh, maka boleh untuk dibunuh, bahkan mendapatkan pahala ketika kita membunuhnya, ya. Adapun hewan-hewan yang lain, maka kita, eee, diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut. Pun ketika kita membunuhnya, maka bukan dengan menyiksa, ya dibunuh saja, ya, bukan dengan menyiksa hewan tersebut, ya. Dan, ya, di antara bentuk bagaimana larangan untuk menyiksa hewan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma qutiya minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah." Apa yang terpotong dari tubuh hewan yang masih hidup, maka bagian yang terpotong itu, yang terputus itu adalah bangkai. Maka lihat bagaimana ini adalah salah satu bentuk, kasih sayang Islam kepada hewan, ya. Karena dalam Islam, kalau ada tubuh hewan yang terputus, misalnya tangannya atau kakinya terputus misalnya, ya, dari hewan tersebut, maka itu nggak boleh dimakan yang bagian terputus itu. Itu adalah bangkai, ya. Segala apa yang terputus dari hewan ketika masih hidup, maka itu adalah yang terputus itu adalah bangkai, nggak boleh dimakan. Coba bayangkan kalau orang itu boleh boleh misalnya, "Aduh saya pengen sate sate kambing," gitu kan. Tapi cuman satu porsi aja, Pak, saya potong satu tangannya sajalah, begitu misalnya. Nanti kakinya buat besok misalnya. Bayangkan dipotong satu persatu tubuhnya, ya. Kan mungkin saja masih hidup kan, dipotong satu kakinya, dia masih bisa hidup, iya, ya. Tapi kan itu menyiksa. Maka subhanallah Islam menutup celah itu, ya. Maka dalam Islam ada saddu dzari'ah, ya, ada ditutup celah menuju keburukan itu, ditutup, ya. Sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menuju zina, maka ditutup, harus menundukkan pandangan, harus menutup aurat, harus ya laki perempuan jangan sampai campur baur dan lain sebagainya. Ditutup itu celah, ya. Sebelum nanti terlanjur bisa menjatuhkan kepada keburukan yang lebih besar, ya. Termasuk di sini, ya, hewan-hewan dijaga. Yang terputus dari tubuhnya, maka itu adalah bangkai. Agar manusia tidak berpikir, "Ah, saya tak potong dulu kakinya nih, ya, kaki yang satu lagi buat besok," misalnya. Enggak boleh, ya. Kalaupun dia potong, maka itu adalah bangkai, nggak bisa dimakan. Maka kalau kita pikirkan ini adalah salah satu bentuk, ya, kasih sayang, Islam kepada hewan, ya. Begitu pula tidak boleh misalnya, dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada keledai, ya. Ada keledai yang wajahnya itu dicap dengan besi panas, ditato gitu, cos begitu untuk menunjukkan pemiliknya begitu. Ditato di wajahnya, dicos dengan besi panas, ya. Maka si hewan itu pun kesakitan ya sambil apa namanya, berdarah-darah begitu ya, hidungnya. Maka apa kata Nabi SAW ketika Nabi SAW melihat hewan itu, beliau bersabda, "La'anallahu man fa'al hadza." Allah melaknat orang yang melakukan ini, ya. Allah
orang yang melakukan hal ini. Kemudian Nabi SAW melarang nggak boleh mentato di di apa namanya, di hemukul wajah juga nggak boleh. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, adalah termasuk bentuk bagaimana kasih sayang Islam kepada hewan, ya. Ini, dan kemudian faedah yang terakhir pada malam hari ini, baik penutup, yaitu adalah kesempurnaan agama Islam, ya, kesempurnaan agama Islam. Maka Islam ini sudah sempurna, subhanallah. Iya, kita pelajari hadis demi hadis, ternyata Islam ini begitu sempurnanya sampai dalam masalah pisau, ya. Untuk menyembelih saja ada hadisnya, ada caranya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka benarlah Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, surat kelima ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ya. Maka Islam ini benar-benar sempurna. Ini motivasi kita agar kita lebih semangat untuk mendakwahkan, menawarkan Islam ini. Ya, artinya ini barang yang bagus begitu loh. Ya, sesuatu yang bagus kita kan pasti ingin menawarkannya agar semua orang pun merasakan kenikmatan ini. Ya, kalau suatu barang itu bagus tapi nggak laku, yang salah siapa? Biasanya kita menyalahkan apa? Marketingnya berarti kan. Karena barang ini sudah bagus, begitu. Maka disinilah kita harus lebih semangat dalam menawarkan Islam ini, menawarkan as-sunnah, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat. Ya, jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari faedah-faedah dari hadis ke-17, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Ustadz Muhammad Ramdhani. Tafadhol silakan Ustadz. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas curahan ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Ustadz masih tersambung? Maaf, sepertinya agak... Monggo silakan. Oh iya, dari apa indikasi sinyal Ustadz sudah memerah gitu ininya, apanya Mas? Oh, gini. Sinyalnya Ustadz Punten. agak putus-putus. Masih jelas Ustadz ya suara kami Ustadz? Jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Hanya saja mungkin waktunya kita batasi berhubung dengan waktu dan persiapan kita untuk melaksanakan puasa Arafah di besok hari. Jadi supaya mungkin ibu-ibu bisa mempersiapkan hidangan untuk sahur besok gitu Ustadz ya. Jadi agak awal kita selesaikan kajian Nggih. kita Ustadz. Nggih. Tidak ada yang masuk Ustadz pertanyaan di Oh, nggih. kolom chat. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, yang sudah dijelaskan ini bisa kita pahami secara sempurna Ustadz. Insya Allah terkait dengan begitu luar biasanya ajaran Islam ini. Dan peran kita semua untuk, tadi pesan Ustadz, menawarkan pada saudara muslim kita yang pertama mungkin yang belum mengenal Ustadz ya. Kemudian kepada kaum lain yang selain Islam mungkin supaya bisa mencicipi indahnya Islam. Baik Ustadz, sepertinya kita sudah masuk di penghujung acara. Jadi kita mohon nasihat dari Ustadz, terutama penyemangat dari Ustadz untuk besok yang hari yang kita tunggu-tunggu Ustadz. Ada fasilitas dari Allah untuk menggugurkan 2 tahun dosa kita Ustadz ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilahnya Ustadz. Sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di penutup ini sedikit penyemangat motivasi untuk kita sekalian. Bahwasanya besok ya sesuai dengan hasil
keputusan dari pemerintah, ya bahwasanya besok ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya terlepas dari mungkin kita hari ini banyak sekali ya bingung kan, ataukah besok ini sudah Idul Adha, ataukah kemarin ya wukufnya hari ini dan sebagainya. Maka insyaallah ya semuanya dalam perkara kemaslahatan ini tentu saja kita kembalikan kepada pemerintah kita, maka insyaallah yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ya al wal adha yaumatut tahun, hari Idul Adha adalah hari ketika kaum muslimin menyembelih, ya itu dikembalikan kepada pemerintah kita, maka inilah yang lebih tepat ya. Dan juga untuk masalah puasa Arafah ya, memang asalnya berpuasa adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 ya. Itu adalah yang terbaik lah ya. Namun ya mungkin kita belum sempat berpuasa, maka jangan sampai ya untuk besok satu hari ini tanggal 9 Dzulhijjah jangan sampai terlewat, jangan sampai terluput, karena puasa hari Arafah adalah puasa yang memiliki keutamaan sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ini ahtasibuha indallah an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Saya mengharapkan pahalanya di sisi Allah bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka betapa banyak dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, dan semua itu bisa di-korting, bisa didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun, ya. Maka ini adalah tentu saja ya banyak sekali dosa-dosa kita yang semua itu ingin kita ya kita hilangkan agar tidak menjadi beban kita. Maka marilah besok ya, marilah kita berpuasa, mudah-mudahan Allah menerima daripada kita, dan juga untuk jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak zikir, ya terus berganti-ganti ada doa, zikir terus ya, terutama membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diperbanyak ya. Ini mungkin yang banyak atau yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.